Sejarah itu hilang, bingung. Sejarah perjuangan Indonesia, orang-orang Cina dihapus semua. Ya, Nggak pernah Anda dengar, tidak akan pernah Anda dengar sejarah bahwa orang Cina, orang Tionghoa ikut berjuang, berjasa ya, buat Indonesia. ya seperti yang tadi kita bahas dengan Pak Socrates. Nggak pernah di sejarah, nggak ada sama sekali ditulis. John Lee, apalagi itu ya, sama siapa itu ya, nggak ada semua, saudara. Banyak. Nggak ada semua, ya kan? Dan tidak akan ada. Mereka ceritanya orang Arab, orang Yaman, ya kan? Saya Pastor Ya, Paul, nih kita luar ingat biasa. Ya, Tadi terima ya kasih. hapus sejarahnya. Ya, Ya, jadi memang caranya untuk menghilangkan jati diri bangsa adalah dengan menghapus sejarahnya, ya, dan diubah. Seperti contohnya di mana? Yang ada di Turki, Bizantin, ya. Nah, dengan menerbitkan Injil Barnabas. Nah, itu salah satunya tuh. Membuat hoax. Indonesia juga sama tuh. Nah, ini Inggris berniat kembalikan naskah kuno tapi ditolak sama Indonesia nih. 2014 ya ceritanya ini ya. Siapa yang Karena kan mengubah sejarah. Naskah-naskah kuno ini kan mengubah sejarah Indonesia soalnya. Yang sudah ditulis sekarang ini yang sudah ada. Contoh, kejadian PKI tahun 65. Dirubah semua sama Soeharto kan. Sekarang anak-anak kita belajar yang mana? Bingung loh. Ya kan? Sejarah itu hilang, bingung. Sejarah perjuangan Indonesia, orang-orang Cina dihapus semua. Nggak pernah Anda dengar, tidak akan pernah Anda dengar sejarah bahwa orang Cina, orang Tionghoa ikut berjuang, berjasa ya, buat Indonesia. ya seperti yang tadi kita bahas dengan Pak Socrates. Nggak pernah di sejarah, nggak ada sama sekali ditulis. John Lee, apalagi itu ya, sama siapa itu ya, nggak ada semua, saudara. Banyak. Nggak ada semua, ya kan? Dan tidak akan ada. Mereka ceritanya orang Arab, orang Yaman, ya kan? Apa jasanya? Iya, jasanya ya itu tadi nabur sperma di mana-mana. Paul Dere lanjut. Thank you. Selamat malam semua. Jadi situs sejarah yang paling menonjol sekarang lagi dibikin tetangga kita itu di Puncak, Pak. Itu situs sejarah juga tuh, Pak. Oh, itu situs sejarah nanti, iya. Iya, itu bakal dikenang generasi. Ya, pelacuran bakti. Itu. Pelacuran bakti itu serem itu. Bukit-bukit pengorbanan. Bukit-bukit pengorbanan, bulu-bulu Arab bertebangan, ya kan? Bagus itu. Itu bilang sama Maruf Amin, tolong tiap daerah dibuat begitu. Bagus itu. Terutama kantong-kantong mereka itu. Mana Sumatera Barat tuh bikin tuh. Nanti jangan sampai Sumatera Utara dibangun tuh Danau Toba itu. Bukit barisan, jadi bukit pengorbanan. Pelacuran bakti. Kita lihat aja Pak. Pelacuran bakti, bukit pengorbanan, bukit barisan. Sejarah-sejarah bangsa itu ya. Hanya Indonesia memang begini. Saya punya pemikiran agama satu ini tuh sangat-sangat ini ya. Hatinya jahat sekali. Iya, bisa semua kelicikan, keserakahan, tidak memiliki kasih, tidak tulus. Semuanya yang dipikirkan itu benar-benar hal-hal yang negatif terus. Inilah cari duit, persana, persini, fatwa lah, halal lah. Tapi giliran diminta pertanggung jawab, saya Pak ada cerita nih. Kita kan di daerah kita dulu ada Natal kan. Kita undang lah salah satu sepuh lah ya. Dari kalangan mereka kita undang. Dia kebetulan marinir. Kita family aja sama dia, kita undang. Terus penutupan panitia kita undang juga. Terus ketua panitia melaporkan pertanggungan jawab kan, keuangan, udah selesai. Terus ini sepuh ini dari sebelah itu nanya, Pak Paul, wah saya kagum sekali ya sama ini lingkungan Kristen ini, luar biasa. Loh kenapa Pak? Emang di tempat Bapak nggak? Wah di tempat kita katanya kacau. Uangnya nggak tahu kemana katanya. Itulah ya. Ini hal-hal yang kecil loh yang terjadi di masyarakat. Bagaimana agama ini membuat manusianya itu sudah tidak bisa memiliki
daya saing yang bagus gitu. Semuanya serba negatif. Apa aja yang dibuat itu selalu begitu. Jadi ya kalau Pak Jokowi juga sudah tidak bisa menunjukkan mana yang benar, yang mana yang salah dalam mengelola negara yang ternyata sudah melanggar konstitusi. Orang-orang ini kan ya Pak Jokowi juga ya ikut berdosa lah. Saya sih bukan mau nyumpahin ya. Ya kalau bisa sih untuk peringatan 17 Agustus nanti ya satu bendera setengah tiang, ya kedua ya sekali-sekali dong, iya kan dibuat suatu acara yang kurang menarik lah, saya nggak tahu lah, saya nggak mau menghakimi. Tapi Tuhan mungkin kasih tanda ya kan, nih lo kelakuan lo begini, sekarang lo memperingati kemerdekaan Indonesia itu, inilah gue hadiahin ke lo itu aja Pastor. Saya kira saya nggak mau menghakimi. Saya sih inginnya supaya acara 17 Agustus kali ini benar-benar acara yang sangat-sangat berduka gitu loh. Karena dia telah telah meminggirkan, telah menistakan umat warga negara yang lain dengan cara-cara yang sadis itu. Jadi ya Marum Amin ya juga harus mulai berpikir, kalau memang kau tidak bertobat ya kau tinggal tunggu, kau kan sudah ditunggu ini, di mana nggak tahu, di pintu neraka apa. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Baik Pastor, terima kasih Pastor. Bentar. Ya saudara ya, jadi saudara ya memang kalau kita mengharapkan Jokowi udah nggak bisa saudara ya. Muspro. Harus Anda semua yang melakukan campaign menulis, Anda harus menulis ya. Kayak Pak Santiaman kan suka nulis nih kan, harus kita dukung. Nanti kemarin saya lagi berpikir saudara ya, ini lagi saya usulkan ke Galarua kalau setuju. Kita kan kemarin ngomongin dana yang Andai Indonesia jadi khilafah, tapi ternyata penulisnya bubar semua, ya kan? Ken-nya ternyata udah nggak sama kita, Rudy Kamrinya udah nyebrang, Ade Armandonya udah nggak bisa nulis. Nah bagaimana kalau dana itu kita gunakan buat cetak buku peranan orang Tionghoa tadi yang ditulis oleh Pak Sokrates ya. Itu bukunya saya kira nggak tebal, tapi nanti tergantung Galarua ya, karena itu uangnya Galarua ya yang dikumpulkan atas nama Galarua saudara ya. Nah itu hanya usulan saja. Itu bukunya bagus. Nanti Pak Santiaman juga nulis juga tetap karena sebagai ketua Galarua ya. Misalkan bisa nulis juga. Nah saya nanti nulis paling sedikit saja tetap. Nanti tulisan-tulisan Pak Sokrates juga dimasukkan juga tuh bagus-bagus ya. Peranan orang Tionghoa. Ya. Bagus tuh. Nah cuman ya coba dipertimbangkan, mesti dimeetingkan dulu ya. Supaya hati-hati karena itu dana dari masyarakat. Tetapi woro-woro Pastor Paul itu bagus sekali tuh. Jadi peranan daripada suku-suku itu jangan dibuang dari sejarah atau sengaja ditutupi. Harus kita objektif saja. Suku mana saja pun yang ini. Mungkin Pak Santiaman nulis peranan suku Batak, karena kan nggak pernah ditulis dalam berdirinya negara Indonesia. Siap Pastor, siap. Perlu juga tuh ya, karena selama ini kan kita kan semuanya kan Islam semua itu. Makanya kan bilang Indonesia merdeka dengan Allahu Akbar, gundulmu peang. Justru Indonesia gara-gara Allah Akbar jadi neraka, jadi Taman Edan kan. Majapahit yang begitu hebat gara-gara Allah Akbar jadi tidak karu-karuan kan. Justru kita mau balikan. Anak bunuh ayah itu halal. Iya, anak bunuh anak itu halal. Majapahit itu kan. Iya. Pelajaran Islam di Indonesia itu dimulai dengan seorang anak yang membunuh ayahnya, seorang anak Islam yang berbakti kepada Allahnya dengan membunuh ayahnya yang kafir, saudara. Ya kan? Makanya ya itu tadi ya, Indonesia takut ya dengan menulis ulang sejarah. Ya, Inggris berniat kembalikan naskah kuno, tetapi Indonesia menolak. Kemarin pemerintah Belanda mengajak Indonesia, namanya Caroline dia bilang Indonesia dengan Belanda harusnya duduk bersama menulis ulang sejarah. Sejarah saudara, karena berdasarkan selama ini kan Indonesia kan kalau menulis kan berdasarkan karangan-karangan saja saudara. Sejarahnya Indonesia ditulis berdasarkan halusinasi, bukan berdasarkan, karena semua ininya, artefaknya semuanya ada di Belanda sama di Inggris.
Jadi kalian nulis sejarah itu berdasarkan halusinasi. Bahkan Anda nulis sejarah PKI saja, bukti surat super semarnya mana? Nggak ada kan? Cuman kopian doang. Berdasarkan kopian saja. Artinya apa saudara? Artinya Anda selama ini belajar sejarah secara halu, ya kayak Islam secara halu. Ya kan? Islam itu kan sejarahnya halu semua saudara. Ya itulah Islam ya, penuh dengan kebohongan tadi. Ya benar tadi ya, bahwa untuk Islam itu menggantikan sejarah dunia itu dengan kebohongan. Ya. Ya, dengan kebohongan. Sejarah-sejarah ada yang benar, ada yang banyak yang salah saudara ya. Nah coba saudara ya, Anda di sini diajari seperti ini saudara ya. Kalau Anda di channel-channel lain cuman diajari ribut-ribut kelaitok saudara ya, sesama orang Kristen. Di sini kamu diajari pinter saudara. Ya, di sini semua ini orang-orang yang sekolah semua ya saudara ya, bukan orang-orang ngawur-ngawuran asal browsing Google segala macam ya. Kita punya dasar-dasarnya. Saya belajar waktu saya di HIFA ini saudara ya, saya diajari dasar-dasar histori saudara ya. Wah, saya cuma dikritik habis-habisan tentang cara menyusun sejarah saudara ya. Mereka itu benar-benar beda dengan kita cara menyusun sejarahnya saudara. Jadi kalau saya cerita tentang Athanasius, kamu bisa bahasa Latin? Nggak bisa. Mana bisa, tulisan Athanasius sebagian besar berbahasa Latin. Ayo loh saudara. Wah, akhirnya saya sekarang harus masuk kelas bahasa Latin saudara. Jadi saya kayak kuliah dari bawah lagi saudara sekarang ini. Ya, saya harus belajar kuliah bahasa Latin. Kamu bisa bahasa Yunani? Bisa. Ya, A2. Kamu harus ngambil kelas lagi. Nggak usah sampai B2. Cukup ngulangin A2. Kamu harus bisa baca. Kamu minimum kamu harus sehingga kamu masuk dalam tulisannya mereka. Bukan terjemahannya. Wah, dan saudara, kalau bahasa Ibrani saya sekarang masuk ke C ya saudara ya. Saya sudah masuk ke level C saudara. Wah, ngeri saudara ya. Ngeri saudara. Gimana coba? Kalau kita belajar sejarah, Anda kudu menguasainya saudara. Anda kalau mau belajar Jawa, Anda harus bisa bahasa Sanskrit saudara. Harus bisa bahasa Jawa kuno. Nggak salah-salah. Anda kalau mau belajar bahasa Indonesia segala macam, waduh, sekarang Anda ini ngawur-ngawuran semua ya. Nah itu tadi ya, Indonesia dibangun sejarahnya berdasarkan halu. Sehingga Anda hidup di dalam halusinasi. Ya, Anda berpikir bahwa Islamlah yang membuat Anda maju kan hari ini kan. Islamlah yang membuat Anda hancur. Ya kan? Sampai sekarang saya ngomong begini, ngomongnya penistaan agama, pada marah semua saudara. Ya kan? Coba semuanya di YouTube. Ya, coba setuju nggak? Islamlah yang bikin Anda hancur. Islamlah yang bikin Anda hancur. Ya. Waktu saya bilang ini, PKI itu Islam. Pendiri PKI Indonesia itu orang Islam. Marah semua saudara ya. Nah sekarang udah mulai pada nyadar bahwa pendiri PKI itu Islam saudara. Muso itu santri saudara ya. Muso, terus siapa itu Haji yang di Bandung itu, Misbah. Haji siapa itu yang di Bandung itu saudara, yang mendirikan PKI itu, Bandung, Haji Misbah. Saya lupa namanya ya. Itu orang Arab saudara ya. Jadi pendiri PKI itu justru orang-orang Islam saleh-saleh semua saudara ya. Karena PKI berasal dari syariat Islam sayap kiri saudara. Partai Komunis Indonesia berasal dari syariat Islam saudara. PSI, Partai Syariat Islam. Ayo loh. NU saudara. NU, syariat Islam kan NU semua ini. Kalian yang bertengkar, kita yang dikorbanin kan edan saudara. Ngerti ya saudara ya. Ya itulah faktanya. Oke, kita kurang setengah jam lagi. Mungkin ada yang mau lanjut lagi siapa? Tadi Pak Madu nanya ya, kenapa Soekarno lebih pro kepada Palestina? Karena cari teman. Indonesia ini kan menang bukan karena perang. Indonesia menang karena apa? Karena dikasih sama Jepang. Makanya nggak pede dia. Dia buru-buru. Dia wah ini lagi perang pergantian, ini buru-buru dia cepetan. Ya kan?
Makanya begitu Palestina mengakui, Rusia mengakui, ya udah temennya itu. Cari teman soalnya. Padahal pokoknya siapa-siapa yang mengakui dia dulu. Ya. Jadi nggak objektif. Indonesia itu memandang Palestina dengan Israel itu nggak objektif, saudara. Ya, terus mengapa Nasakom? Karena Soekarno nggak pede. Sekali lagi, Soekarno itu kayak tadi ya, contoh tadi ya, saya tunjukkan di filmnya tadi, bagaimana Soekarno menggiring rakyat Indonesia kepada Romusa. Iya kan? Dia nggak pede, dia bukan Soekarno ini nggak pede bener-bener, saudara. Dia menggiring rakyat Indonesia kepada Romusa. Sekarang katanya dia dijadikan budak ya kan. Kemudian bangga kan dengan Romusa, kayak setiap Romusa, setiap keringat Anda, setiap batu Anda adalah racun bagi Inggris, Amerika, dan Belanda. Nah, kita bunuh Belanda, bunuh Inggris ya kayak Muhammad sama, saudara. Nah, karena mereka tidak pernah menang perang, maka dia saudara? Dia butuh bantuan Islam buat perang, saudara. Supaya musuhan, karena nggak pede Soekarno itu. Dia menjadi presiden apakah karena pemilihan? Jadi hebat, bukan. Karena waktu itu yang berani berkoar-koar cuma dia, saudara. Iya kan? Harusnya siapa, saudara, yang jadi presiden? Sudirman lah. Sudirman lah yang pantas jadi presiden lah. Dia yang pas nyambung nyawa, Sudirman yang nyambung nyawa, Soekarno yang dapat ini ya, yang dapat jasanya. Untung Sudirmannya ikhlas. Ya, untung Sudirman ikhlas. Siapa yang menyambung nyawa lagi, saudara? Banyak yang menyambung nyawa, orang-orang Tionghoa yang menyambung nyawa. Ya, saudara ya. Nah, itu. Nah, jadi ada banyak sekali ketidakpercayaan diri dalam benak orang Indonesia sampai dengan hari ini. Orang Indonesia nggak percaya diri, saudara. Coba Anda ngomong mesti pakai antum dengan ana kan? Coba Anda lihat saya. Saya belajar bahasa Ibrani, saya kuliah di Haifa. Saya nggak perlu pakai sok-sokan Ibrani, saudara. Nggak perlu, saudara ya. Kenapa? Karena saya pede, saya percaya diri, saudara. Saya percaya dengan apa yang saya miliki. Saya nggak perlu sok-sokan Ibrani, nggak perlu sok-sokan Yahudi, walaupun saya tinggal di Israel, saudara. Saya tinggal di Israel ya, tapi saya nggak perlu sok-sokan Israel, nggak perlu sok-sokan Yahudi. Saya orang Tionghoa, saudara. Apel lo. Saya orang Tionghoa, saya bangga menjadi orang Tionghoa. Ya, saya bangga menjadi orang Tionghoa. Dengan segala kelemahan dan kekurangannya nasib orang-orang keturunan, saya bangga. Ya. Dan saya mengajarkan tradisi Tionghoa kepada anak saya. Ini Pak Suara Komandan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.